dari bergerak, berpikir, sampai merasakan emosi. Jadi kita itu bisa berjalan, bisa berpikir, bisa berjalan dan berbicara itu semua terancam dari sistem saraf otak kita. Sebelum kita melakukan hal ini, sebelum kita melakukan hal itu, semuanya itu kayak sudah terancam. Ketika dia yang merancang dan memberikan pesan untuk sel saraf kita yang lain agar kita bisa bergerak dan berbicara seperti saya sekarang ini. Nah, di dalam sistem saraf otak ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa fungsi dari ketiga bagian ini? Nah, otak besar itu dia yang mengontrol fungsi berpikir, mengingat, dan berbicara serta merasakan apa yang kita lakukan sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita itu berbicara itu terancam dari otak. Jadi itu yang merancang itu termasuk bagian dari otak besar. Terus otak kecil yaitu mengendalikan gerakan, atau lebih tepatnya juga mengatur keseimbangan tubuh kita. Dan batang otak yaitu mengatur fungsi seperti detak jantung dan tekanan darah kita. Cara bekerja dari otak itu yaitu ada yang dibilang neuron. Neuron ini yang berhubungan melalui sinas memungkinkan mereka saling mengirim sinyal ke sesama saraf yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian fungsi. Pembagian fungsi ini ada 4, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporalis. Sebelum kita masuk ke pembagian itu, saya mau di bagian ini kita bagi 3 kelompok dulu, untuk otak besar, otak kecil, dan batang otak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi bagian letak bagian 3 bagian ini, kayak otak besar itu terletak di bagian mana, otak kecil terletak di bagian mana, dan batang otak terletak di tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang otak besar. Jadi saya persilakan kepada teman saya untuk menggambarkan terlebih dahulu. Gambar otak. Jadi otak itu tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Jadi semua bagian otak yang ada di sini, yang ini itu otak besar. Jadi yang otak kecil itu hanya terdapat di belakang leher bagian sini. Terus ada namanya batang otak. Jadi otak besar itu dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Pada belahan itu berhubungan oleh sekelompok serabut saraf yang disebut corpus callosum. Nah, jadi fungsi otak kiri itu umumnya berhubungan dengan logika, bahasa, matematika, dan kemampuan analisis. Terus fungsi otak kanan lebih terkait dengan kreativitas, imajinasi, pengenalan wajah, dan musik.
Selanjutnya yaitu masing-masing memiliki fungsi spesifik. Yang pertama itu adalah lobus frontal, berperan dalam pencernaan, pengambilan keputusan, bahasa, dan kontrol gerakan. Yang kedua itu adalah lobus parietal, berhubungan dengan sensasi sentuhan, rasa sakit, suhu, dan orientasi spasial. Selanjutnya itu adalah lobus temporal, berperan dalam pendengaran, pemahaman bahasa, dan memori. Yang terakhir itu adalah lobus occipital, yang bertugas memproses informasi visual. Saya kembalikan kepada Rata. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang otak besar dari kelompok kami. Dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada kelompok kami begitu sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu. Baik, karena waktu juga sudah terbatas dan ini tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang pembagian 4 fungsi otak, yaitu lobus frontal, temporal, occipital, dan parietal. Nah, tugasnya cari fungsi keempat ini dan dikumpul di depan. Terus sebelum saya tutup, saya bertanya. Tadi Biro tak kecil itu tadi apa? Otak kecil berada di bagian bawah belakang tengkorak, tepat di atas batang otak dan di bawah otak besar. Ibrahim. Adalah bagian penting dari sistem saraf pusat yang menghubungkan otak besar atau cerebellum dengan sumsum tulang belakang. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Jadi otak sistem saraf otak. Jadi otak kita dibagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Jadi otak besar itu adalah seluruh 80% seluruh bagian kepala, terus otak kecil berada di belakang, sedangkan batang otak berada di bawah, di bawah otak. Sekian. Saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Tugasnya tolong diingat, dan untuk minggu depan kita lanjut dengan materi virus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.